Oke, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Atas kasih karunia Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini. Kita akan sama-sama belajar dari ayat firman Tuhan, yaitu yang terambil di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 21. Di ayat-ayat terakhir dalam Injil Matius menggambarkan momen paling penting dalam misi Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Setelah kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya di Galilea untuk memberitakan pesan-pesan terakhir sebelum ia terangkat ke surga. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan mempelajari perintah terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga, yang tercatat di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke yang 20. Mari kita sama-sama buka di Matius 28. Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan sebuah ajakan dan permohonan Tuhan, tetapi perintah Tuhan Yesus Kristus yang disebut adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dan penginjilan bukan hanya tugas seorang pendeta, penginjilan bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tapi penginjilan di sini itu diperintahkan untuk setiap umat orang percaya, yaitu siapa? Kita semuanya. Seringkali kita berpikir bahwa penginjilan tugas seorang pendeta, tapi itu salah besar. Di Alkitab dikatakan bahwa semua orang harus memberitakan Injil. Mari kita baca-baca di dalam ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dari semua perikop ini, saya akan membawakan 3 poin. Poin yang pertama itu terdapat di dalam ayat yang ke-16 sampai 18, yaitu otoritas Kristus. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-16, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tapi kalau kita kembali lagi ke ayat yang ke-17, banyak dari murid-murid mereka, dari murid-murid Tuhan Yesus yang waktu pertama ketemu Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang mereka langsung menyembah Tuhan, tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Mengapa mereka masih ragu-ragu? Kalau saya sendiri menyimpulkan, karena mereka belum mengenal Tuhan. Mereka hanya melihat, benar nggak ya, benar nggak ya. Seringkali kita hanya melihat Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan. Makanya banyak dari kita seringkali ragu-ragu kepada janji Tuhan, ragu-ragu setiap perintah Tuhan. Saya akan memberikan ilustrasi mengapa kita masih ragu-ragu sama Tuhan. Karena yang pertama, kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita hanya cuma melihat. Kita mengenal ya, namanya orang yang mengenal beda ya. Mengenal sama tahu itu sangat berbeda. Kalau tahu, saya tahu Pak Jokowi, tapi saya belum mengenal Pak Jokowi. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak pernah berhubungan sama Tuhan. Contohnya seperti ini. Ketika bapak saya telepon sama saya, tapi saya nggak pernah berkomunikasi dengan nomor yang baru. Halo, ini siapa ya? Saya nggak akan kenal. Kenapa? Saya nggak pernah dengar suara bapak saya. Tapi ketika saya terus berhubungan dengan bapak saya, setiap hari saya ngobrol, setiap hari saya mendengarkan ceritanya, walaupun nomor nggak dikenal, halo, oh iya Pak, saya langsung kenal. Kenapa? Langsung berhubungan, komunikasi dengan bapak. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak pernah membaca Alkitab, kalau kita nggak pernah berhubungan, kita nggak pernah doa sama Tuhan, kita nggak akan pernah mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama adalah baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan itu sendiri, dan kita belajar untuk mendengarkan suaranya Dia, suaranya Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, saat teduh, merenungkan firman. Setiap hari kita saat teduh, kita mendengarkan sabda-sabdanya Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengetahui setiap kerinduan Tuhan. Kalau kita mengenal Bapa kita akan mengetahui apa yang Bapa rindukan. Sama halnya dengan ketika kita mengenal pribadinya Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan sangat merindukan jiwa-jiwa.
Tuhan Yesus memberikan mandat kepada setiap kita semua, yaitu untuk memberitakan kabar baik. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus ingin setiap orang semuanya bisa menerima keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-14, mari kita buka di dalam Roma 10 ayat yang ke-14. Ya, dengan cepat saja. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sekali lagi, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan keselamatan. Di Roma ayat yang ke-10, bagaimana orang bisa menerima Dia kalau tidak ada yang bisa memberitakannya? Ini tugas siapa? Tugas kita setiap orang-orang percaya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar tugas hamba Tuhan, pendeta, tapi ini tugas setiap umat percaya. Yaitu apa? Pergi memberitakan Injil di dalam Matius yang ke-20 ke-19, maaf. Kita baca ya, yang poin kedua, panggilan, yaitu panggilan. Yang kalau yang pertama tadi adalah otoritas. Yang kedua adalah panggilan, otoritas untuk memberitakan Injil. Yesus memerintahkan kita, Dia punya otoritas untuk memerintahkan kita. Dan poin yang kedua adalah panggilan di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kehidupan orang Kristen ada dua poin. Yang pertama adalah marilah datang. Marilah datang. Dan yang kedua adalah pergi. Datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Untuk apa? Kita mendengarkan setiap firman-firman-Nya, kita mendengarkan setiap kerinduan Tuhan. Dan yang kedua adalah setelah kita mendengarkan, kita pergi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Maka dari itu di ayat ini, pergilah. Jangan hanya di tempat, tapi pergilah. Keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu. Yesus memberikan perintah ini pada muridnya untuk pergi dan membuat muridnya segala bangsa dan membaptis mereka. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen, kita nggak mau. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ya udahlah kan, yang penting saya udah selamat. Ya udahlah, itu kan tugasnya pendeta. Salah, Bapak Ibu semuanya. Ini tugas kita. Jangan sampai ketika nanti kita pulang ke surga, ketika Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Berapa jiwa yang sudah kamu selamatkan? Dan kita tidak bisa menjawab. Sekali lagi, saya menekankan ini adalah perintah dari Tuhan. Perintah yang sangat penting, yaitu apa? Memberitakan Injil. Ini amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Maka Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada di tempat ini, janganlah menjadi orang Kristen yang egois. Janganlah jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi dimanakah kita berada, entah di pekerjaan kita atau dimanapun kita berada, jadilah berkat. Beranikan memberitakan Injil. Beranikan untuk bersaksi cerita tentang Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, karena waktunya sangat mepet, saya akan cepat saja. Poin yang ketiga adalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang mempunyai otoritas, Tuhan yang mengutus, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan menyertai kita. Jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, ketika kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus pertama kali, disitulah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan disitulah kita diberikan kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan. Maka Bapak Ibu dimanapun kita berada, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Karena Yesus berkata, Dia yang akan menyertai kita semuanya. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Ini Tuhan sendiri yang memberikan perintah kepada kita setiap orang percaya. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Dia Tuhan, bukanlah manusia seperti kita. Manusia mungkin seringkali ketika memberikan janji, manusia akan lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Tergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau mengikut jalannya Tuhan atau kita mengikut jalan kita sendiri.
Seringkali kita hanya mengikuti jalan kita sendiri, betul? Ketika kita mempunyai masalah, tekanan hidup dan semuanya, kita pusing dan ujung-ujungnya kita lari dari Tuhan. Betul teman-teman semuanya? Ini realita kehidupan. Ketika dihadapi dengan suatu masalah, ujung-ujungnya kita lari dan kita gak mau jalan dengan Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Tapi saya mau menekankan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berseru ya Abba ya Papa, Dia turun atas kehidupan kita. Dan Dia menuntun kehidupan kita. Dari 3 poin yang kita pelajari hari ini dari Matius 28, 16-20. Ada 3 hal yang kita pelajari, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berotoritas, dan Tuhan yang memutus, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Amin semuanya. Jadi saya akan ditutup dengan kesimpulannya. Perintah agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tidak hanya merupakan tugas, tetapi juga suatu panggilan bagi setiap pengikut Kristus. Bagi siapa? Kita semuanya. Bukan hanya ke-12 murid, tapi bagi pengikut Kristus. Siapakah pengikut Kristus? Kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan terhadap perintahnya, membawa Injil kepada semua bangsa, dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Sekali lagi, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Kita dipanggil untuk memberitakan keselamatan. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya Tuhan. Siapa yang di sini berani untuk bersaksi keluar sana untuk memberitakan Tuhan Yesus? Saya berdoa kita semuanya orang-orang yang berani. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang terus mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, mari kita merenungkan firman ini. Apakah selama ini kita sudah taat kepada Tuhan? Apakah selama ini kita sudah merenungkan setiap panggilan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah menjadi saksinya Tuhan? Apakah selama ini kita sudah menyanyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Dan saya akan bersaksi bagaimana Tuhan memanggil dan kita menjadikan kesaksian buat orang yang lain. Saya bukanlah dari orang yang Kristen, tapi pada saat 2015 ada seseorang yang memberitakan Tuhan Yesus kepada saya. Pada saat itu saya nggak tahu siapa itu Yesus. Pada saat itu saya nggak tahu siapa itu Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Kenapa? Ya karena saya nggak pernah mendengar tentang Dia. Kembali lagi ke Roma 10 ayat yang ke-14. Tapi tiba-tiba ada orang yang mendatangi saya dan dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dia terus berjuang dan dia terus berjuang, dan sampai akhirnya saya menerima keselamatan itu. Sampai hari ini saya menerima keselamatan itu, dan saya percaya nggak hanya orang itu yang diutus pada saya, tapi saya pribadi juga setelah menerima keselamatan, saya juga harus memberitakan keselamatan kepada orang lain. Oke Bapak Ibu semuanya, karena waktunya sudah selesai, saya nggak akan panjang-panjang. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan firman-Mu biarlah menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah percaya dan ingin memberitakan